Salam buat kita semua, salam kudus, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Salam jumpa kembali dalam program ibadah saat teduh kita, online kita Bapak Ibu Saudaraku. Kembali lagi mengawali pekan yang baru yang Tuhan beri kesempatan untuk kita semua. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam sorga, puji syukur terima kasih kami naikkan meninggikan namamu yang kudus ya Bapa, atas perkenananmu ya Tuhan, yang selalu menguatkan hati dan pikiran kami dalam melangkah di seluruh kehidupan kami. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Dan terima kasih ya Bapa di surga untuk kesehatan yang Tuhan berikan, semangat yang Tuhan karuniakan bagi kami semua untuk selalu menghadirkan diri kami bersama-sama memuji-muji, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menaikkan lagu pujian kami dan saatnya mendengarkan kembali kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam sehat saudaraku semuanya. Baik, mari kembali kita membuka Alkitab kita saudaraku bersama-sama. Ya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang lain, kita selalu awali dulu dengan menyegarkan hati dan pikiran kita, jiwa dan roh kita, serta tubuh kita untuk bersama-sama terlebih dahulu kita disirami oleh firman kebenaran Tuhan. Ya, mari saudaraku, kita kembali membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 3. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memasuki bagian di mana beberapa hari lalu sudah saya katakan bahwa ada doa yang kalau bisa disebut yang sempurna dalam menjalankan program Allah, program yang rahasia Kristus saat ini, pengaturan rumah tangga Allah yang khusus ditujukan kepada kita saat ini. Ada satu doa, model doa ya Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita temukan dari pengajaran firman yang disampaikan oleh Rasul kita, Rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Nah, saudaraku, dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai 21, kita menemukan di situ bagaimana Rasul Paulus memberikan contoh model doa. Ya, kalau bisa disebut ini adalah doa yang sempurna ya. Karena doa ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, dikuburkan dan naik ke surga, dan kemudian memberikan pewahyuan yang baru kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita orang-orang percaya dari segala bangsa tanpa perbedaan. Dan ayat 16 langsung saja saudaraku kita baca bersama-sama. Dari ayat 16 dikatakan di situ, aku berdoa. Ya, jadi inilah yang menjadi tujuan yang paling utama yang ingin diharapkan dari semua
apa yang sudah dijelaskan di pasal 1, pasal 2, ya pasal 3, dan kemudian berlanjut kepada doa, ya doa untuk mengharapkan sesuatu. Karena ketika kita berdoa, ya di samping kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan tentunya juga di dalam doa-doa yang kita panjatkan itu ada harapan, ya ada harapan supaya menjadi nyata dalam pengalaman kita bersama-sama sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Apa itu? Dikatakan, Paulus katakan, aku berdoa supaya ia, ya Yesus Kristus Tuhan kita, menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi menurut, ya sesuai dengan kekayaan kemuliaan Kristus. Jadi yang dimaksud kekayaan kemuliaan Kristus di sini, di pasal 1 itu sudah disampaikan, yaitu bahwa menurut kekayaan kemuliaan Kristus adalah berdasarkan pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyatakan pekerjaan yang sempurna dilakukan Yesus, menebus dan mengampuni segala dosa kita sebab di dalam darahnya kita memperoleh pengampunan, yaitu penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Amin. Jadi itulah yang dimaksud dengan kekayaan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Yang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya, Roh Kudus di dalam batinmu. Amin. Jadi saudaraku, Roh Kudus bekerja bukan misterius. Roh Kudus bekerja bukan tanpa dipahami atau tiba-tiba, atau Roh Kudus bekerja tanpa alasan. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus bekerja dengan perasaan-perasaan, tidak. Roh Kudus bekerja berdasarkan kebenaran Allah, kebenaran Kristus. Ada alasan Roh Kudus menguatkan kita. Jadi tidak seperti orang yang banyak seperti menghayal, ya berdasarkan imajinasi, ya berdasarkan hayalan atau angan-angan daripada orang-orang tertentu. Mereka berpikir Tuhan itu secara tiba-tiba bekerja, secara mujizat bekerja. Ya Tuhan itu bekerja secara tanda-tanda ajaib. Tidak begitu Bapak Ibu Saudaraku. Lebih daripada tanda ajaib, kasih karunia Allah, kekayaan, kemuliaan Kristus berdasarkan kebenaran Kristus, yaitu kebenaran Allah yang berdasarkan karya salib Kristus. Saudaraku, dari situlah kemuliaan Kristus yang menjadi sumber daripada kekuatan kita dalam manusia batiniah kita. Dan Roh Kudus, ya saya ulang sekali lagi saudaraku, Roh Kudus bekerja meneguhkan iman kita berdasarkan kemuliaan Kristus yang kita pahami menurut firman rahasianya. Amin. Jadi tidak mungkin Tuhan bekerja tanpa pengertian akan firman. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada seperti sekarang ini orang bilang, saya merasa Roh Kudus menggerakkan hati saya. Saya merasa Roh Kudus ada di tempat ini. Saya merasa bahwa Roh Kudus berbicara pada saya. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu tidak ada dikatakan Alkitab. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Cara kerja daripada Tuhan, cara kerja Roh Kudus saat ini adalah melalui firman-Nya. Amin. Ya. Tidak mungkin tanpa pengetahuan yang benar Tuhan bekerja. Itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya upaya manusia untuk membangga-banggakan dirinya atau ingin menonjolkan dirinya, ingin mengatakan bahwa seolah-olah
Tuhan itu ada padanya dan Tuhan itu berpihak padanya, tetapi tanpa menjelaskan firman Tuhan, ya dengan cara yang dibagi dengan tepat, tidak mungkin saudaraku bisa ada Roh Kudus bekerja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita lihat di sini, ya saudaraku, kita bergerak. Ya, gerakan kita, saudaraku, adalah gerakan yang berdasarkan bersumber daripada pemahaman akan kekayaan kemuliaan Kristus yang sempurna yang telah dinyatakan di atas kayu salib, dan itu tentunya harus kita pahami berdasarkan melalui sebuah proses belajar. Amin. Ya, saudaraku, belajar firman kebenaran dengan tepat akan menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh Kudus di dalam manusia batiniah kita. Amin. Begitulah cara kerjanya Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi semakin banyak kita memahami firman rahasia Allah yang dibagi dengan tepat, maka Roh Kudus memakai firman pengertian yang benar itu menguatkan kita. Sebaliknya, semakin kita tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran firman rahasia Kristus, maka semakin jauh diri kita, pengertian kita, dan tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita makin jauh dan makin tidak nyambung dengan rancangan Tuhan, program Tuhan, dan kehendak Tuhan. Itu sudah rumus baku, saudara-saudaraku. Ya, itu sudah rumus baku. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya isi daripada doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat kudusnya, pertama-tama di Efesus, dan sekarang kepada kita, saudara-saudaraku. Ya, kita mendengarkan suatu model doa yang sempurna, bahwa dikatakan di ayatnya yang ke-17, ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Saudaraku, kita akan kupas lebih jauh lagi, ya, besok saudaraku, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, seolah-olah Kristus belum berdiam di dalam hati kita. Ya, kita tahu bahwa ketika kita percaya, di pasal 1 sudah jelas dikatakan di ayat 13, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita lihat di sini, saudaraku, ya, Paulus katakan sehingga kamu berakar, ya, serta berdasar di dalam kasih. Jadi tidak bisa kita, saudaraku, mengupayakan dengan diri kita sendiri supaya kita menjadi orang yang hidup mengasihi sebagaimana Allah inginkan atau kehendaki. Kenapa demikian? Karena hanya Roh Kudus yang bisa, ya, memberikan kepada kita pengertian tentang kasih Kristus yang sempurna itu. Tidak bisa manusia, saudaraku, mempraktekkan apa-apa sesuatu yang berguna, yang berarti di hadapan Tuhan dengan pikirannya sendiri. Mana mungkin, Bapak Ibu Saudara? Itu mustahil. Ya, itu nonsens. Ya, omong kosong kalau orang-orang bilang dia mengasihi tapi dia tidak belajar firman Tuhan dengan secara benar dan tepat. Itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya maka kita lihat, ya saudaraku, ya, banyak yang aneh-aneh terjadi di dunia ini atas nama keagamaan, atas nama kepercayaan. Bahkan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan pun banyak yang tidak masuk akal. Kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat.
tidak sinkron, tidak selaras, dan tidak sesuai. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kasih yang sempurna di dalam Yesus, dan hanya Roh Kudus yang bisa menanamkan pengertian yang benar di dalam diri kita setiap orang percaya. Tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin. Paulus sudah menjelaskan itu mulai dari pasal 3. Kita sudah satu persatu ayat demi ayat, verse by verse. Kita sudah belajar, sudah memahami Bapak Ibu Saudaraku bagaimana Rasul Paulus katakan bahwa apabila kamu membacanya, apabila kamu membaca berulang-ulang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus secara khusus dalam surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, apabila kamu membacanya, apabila saudara membaca, menyimak berulang-ulang, saudaraku, maka Roh Kudus akan membukakan pengertian-pengertian yang baru yang menyegarkan hati dan pikiran saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, membuat kita menjadi terus berakar, tertanam lebih dalam lagi di dalam kasih Kristus. Amin. Jadi ini pekerjaan Kristus semuanya, saudaraku. Kristus yang menyelamatkan hidup kita, Kristus yang mengampuni segala dosa kita, saudaraku. Kristus yang memberikan kepada kita hidup yang kekal, Kristus Yesus yang mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi, dan semuanya saudaraku didasarkan pada kasih. Amin. Jadi oleh karena itulah saudaraku, kekayaan kasih karunia-Nya, amin, kekayaan kemuliaan bagian yang ditentukan oleh Allah bagi kita, bagian kita, masa depan kita tidak bisa lepas dari apa yang dikaruniakan kepada kita berdasarkan pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang telah ditentukannya bagi kita. Dan itu adalah kekayaan, disebut kekayaan Kristus yang tidak terselami, tidak terpahami oleh manusia. Kalau kekayaan Kristus ini dicari, diselidiki, bahkan di kitab-kitab perjanjian lama dalam kitab nubuatan, saudaraku, sekarang ini banyak orang berkhotbah dari kitab nubuatan, dari kitab perjanjian lama. Saudaraku, nggak nyambung, saudaraku, kalau tidak berdasarkan pengertian surat-surat Rasul Paulus, saudaraku, tidak akan bisa mengerti. Itu akan campur aduk dan akan keliru dan tidak tepat sasaran. Dan itu cenderung kepada perbuatan akhirnya menonjolkan kedagingan, yaitu perasaan emosional, saudaraku, pikiran-pikiran duniawi. Tapi kalau kita memahami kekayaan kemuliaan Kristus, maka saudaraku, sumber daya kita yang berkelimpahan secara rohani, saudaraku, akan kita alami hari demi hari untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas, memahami yang terbatas berdasarkan pengertian di dalam sesuatu yang tidak terbatas. Itulah, saudaraku, kekayaan kemuliaan Kristus, berkat secara rohani yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita, saudaraku, telah dipilih di dalam Kristus Yesus untuk mengalami semuanya ini. Amin. Yesus menebus kita melalui darahnya yang kudus dengan sempurna, pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, meterai Roh Kudus yang telah ditetapkan di dalam diri kita sebagai jaminan dari segala sesuatu janji Allah, amin, sampai pada hari penebusan di mana tubuh kita ini dibebaskan dari hal-hal duniawi. Suatu saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada meterai Roh Kudus yang menjamin
Ya, jadi mana mungkin hilang keselamatan? Coba Bapak Ibu Saudara dengarkan khotbah-khotbah di mana-mana, ya, menyampaikan bahwa keselamatan bisa hilang, keselamatan bisa hilang. Meterai Roh Kudus sudah dikatakan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa yang menghilangkan Bapak Ibu Saudara? Apakah ada sesuatu kekuatan yang lebih kuat daripada Roh Kudus? Tidak ada. Ya, saudaraku. Nah, kebenaran itulah saat ini yang penting kita beritakan, karena saudaraku, dunia memberitakan ya kebenaran mereka sendiri. Maka saudaraku, ya, kita dengan senang hati melakukan pelayanan ini dan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Amin. Dan kedudukan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam surga adalah kekayaan kemuliaan kita. Kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa di surga. Amin. Dan status kita sekarang menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Dan kita mendapat bagian di dalam kekekalan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Kita mempunyai kehidupan yang kekal dan berkat yang kekal yang tidak bisa dihapuskan oleh, yang tidak bisa diambil dan tidak bisa ditiadakan oleh siapapun. Saudara dan saya sudah mendapat bagian di dalam kekayaan Kristus yang abadi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita terus bercermin. Saudaraku, kita mempunyai cermin yang besar untuk melihat identitas diri kita, melihat jati diri kita, siapa kita. Amin, saudaraku, siapa kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan siapa kita di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan banyak semangat yang mundur atau yang ketakutan atau kekhawatiran akan menguasai kita, pikiran kita, hati kita, kalau kita ingin melihat dan menonjolkan jati diri kita berdasarkan apa yang ada di dunia ini. Saudaraku, kita bisa marah sama orang lain, kita bisa kecewa kepada orang lain, dan kita juga bisa emosi kepada orang lain kalau kita salah memahami bahwa tujuan hidup kita, identitas kita, jati diri kita tidak berdasarkan penilaian daripada dunia. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam Yesus saudara mempunyai jati diri yang sempurna. Dan itu bukan karena hasil usaha kita, dan bukan karena perbuatan kita, dan bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, atau apapun. Itu semua kasih karunia anugerah Allah. Amin. Saudaraku, itu sangat luar biasa. Berdasarkan anugerah Allah itulah, kasih karunia, belas kasihan Tuhan itulah saudara dan saya bergerak, berpikir, menilai, mempertimbangkan, menentukan, dan memutuskan, mengevaluasi segala apapun proses berjalannya hidup kita ke depan. Amin. Itu saudara, pegang baik-baik itu. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat saudaraku, tidak ada manusia yang bisa mengintervensi kebebasan kita untuk menentukan sikap kita memuliakan Tuhan di dalam kekudusannya. Amin. Saudaraku, tidak ada manusia atau kuasa-kuasa apapun yang harus mengalihkan perhatian saudara dari panggilan kemuliaan Kristus yang surgawi ini. Amin. Karena ini adalah keistimewaan hak kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan biarkan kondisi-kondisi pengaruh-pengaruh dunia mengalihkan fokus saudara untuk terus setia kepada Tuhan Yesus. Itu adalah merupakan hal yang mutlak, yang absolut, menjadi hak saudara di dalam menjalani kehidupan selama kita diberi kesempatan di dunia ini. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjalan bukan berdasarkan kekayaan kita, kemuliaan kita. Amin. Berdasarkan kemuliaannya, berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau orang kaya memberikan sesuatu, saudaraku, berdasarkan dari
kelebihannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak merupakan sesuatu yang istimewa, ya, saudaraku. Karena apa? Karena pemberian dari kekayaan manusia, saudaraku, tidaklah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh sesamanya. Tidak akan juga ada orang yang bisa memberikan kepada sesamanya sesuatu yang dapat mencukupkan hidup orang itu, kebutuhan orang itu. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pemberian, ya, bagaimana persembahan daripada pemberian atau persembahan daripada orang kaya dan seorang janda miskin. Yang mana yang berkelebihan, Bapak Ibu Saudaraku? Dikatakan apa? Pemberian orang kaya itu tidaklah lebih besar daripada pemberian atau persembahan daripada janda miskin itu. Kenapa, saudaraku? Ya, karena orang kaya itu memberikan sesuatu kebaikan pada orang lain itu berdasarkan, ya, ukuran yang sangat sedikit, ya, lebih besar pada dirinya. Baginya lebih besar yang tinggal pada dirinya daripada apa yang diberikan kepada orang lain. Tapi janda miskin itu dikatakan memberikan daripada apa yang dari kekurangannya, saudaraku. Dan itu Tuhan Yesus katakan, itulah yang pemberian yang terbaik. Itulah yang lebih besar daripada, ya, pemberian, ya, kebaikan daripada orang kaya itu. Tahukah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan Yesus Kristus menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Amin. Dan dari kemiskinannya, yaitu Yesus Kristus tidak mempunyai apa-apa, tidak ada pembelaan pada dirinya ketika dia harus naik ke atas kayu salib, memikul segala dosa manusia. Saudaraku, Yesus dimiskinkan. Ya, saudaraku, Yesus Kristus benar-benar, ya, diperlakukan sehina-hinanya. Saudaraku, Yesus menerima itu semuanya. Dan dia dianggap orang yang manusia yang paling miskin, yang tidak punya apa-apa, tidak ada yang sanggup membela dia. Ketidakadilan diperlakukan kepadanya. Dan dia seperti orang yang tidak punya apapun yang bisa membela dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah dikatakan kemiskinan Yesus Kristus itu menjadi kekayaan kita. Amin. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berdasarkan, ya, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, kemiskinannya di atas kayu salib menjadi anugerah kekayaan bagi kita saat ini. Amin. Keadaan menjadi terbalik. Saudaraku, saat ini berdasarkan anugerah Allah, berdasarkan kasih karunia Allah, ya, keadaan menjadi sangat terbalik, drastis, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang dulu dianggap adalah orang yang sangat hina, sekarang ini Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mulia bagi kita. Amin. Mungkin bagi orang lain, bagi dunia, Yesus Kristus tidak ada apa-apanya dan tidak pantas untuk diikuti atau dianggap adalah hanya dongeng, dan yang dianggap adalah hanya cerita isapan jempol belaka. Tapi bagi saudara dan saya, Yesus Kristus menjadi segala-galanya. Amin. Kenapa? Karena dari dia, dari Yesus Kristus, belas kasihannya, kebaikannya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, pengorbanannya, itulah yang membuat saudara dan saya saat ini memperoleh kekayaan kemuliaannya. Amin. Saudaraku, itu ditebus oleh Kristus dengan darah yang kudus, dan dengan nyawanya dia korbankan menebus kekayaan ini. Tidak ada manusia yang bisa membuat seperti itu buat saudara dan saya. Tidak ada. Tidak ada manusia yang memberikan itu bagi saudara dan saya. Dunia ini tidak ada penguasa siapapun, orang baik siapapun, ya, figur orang yang dianggap sebagai orang baik, tidak akan ada, saudaraku, memberikan
kekayaan sebesar apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada. Nah, itu sebabnya kita selalu ingin setia bertekun dan memuji-muji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Setiap pagi saudara harus disegarkan terlebih dahulu oleh firman-Nya. Amin. Saudaraku, karena itu saudaraku dikatakan tadi supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Luar biasa saudaraku. Kita diminta untuk memahami sesuatu yang di luar daripada melampaui batas dari pengetahuan manusia. Wow, luar biasa saudara. Manusia hanya bisa memahami apa yang sebatas pengetahuan manusia. AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan tidak akan bisa melampaui pengetahuan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya itu diatur oleh algoritma, diatur oleh data-data yang telah disusun dan disediakan untuk dibaca oleh mesin, saudaraku, untuk menampilkan apa yang diinginkan oleh para pengguna AI. Saudaraku, tidak akan melampaui daripada pengetahuan manusia yang menyusun daripada AI. Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kepada kita dikatakan sekalipun pengetahuan akan kebenaran kemuliaan Kristus ini melampaui batas pengetahuan daripada manusia, tapi Allah mau kita memahaminya. Kalau bukan karena campur tangan oleh Roh Kudus, mana mungkin Bapak Ibu Saudaraku kita bisa mengerti hal itu. Tidak mungkin. Orang-orang yang bersombong diri, orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, orang-orang yang enggan untuk belajar pengetahuan kebenaran, untuk mendengarkan firman Tuhan, omong kosong, tidak akan mungkin mereka bisa mengerti itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya orang yang merendahkan diri, anak-anak Tuhan yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, yang bisa mengerti pengetahuan akan kasih Kristus yang melampaui pengetahuan manusia ini. Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah tepat, sudah benar posisi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Amin. Paulus tidak katakan bahwa aku berdoa supaya kamu dipenuhi oleh seluruh harta benda yang ada di dunia ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan begitu. Itu adalah ambisi daripada manusia yang pada akhirnya menjadi bulan-bulanan daripada kekecewaan. Tapi kalau saudara dikatakan tadi mendapat bagian, kita mendapat bagian di dalam apa berkat dan kasih, kemuliaan, kehormatan yang ditentukan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Sehingga saudara dan saya, kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, pasti disanggupkan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Kita pasti disanggupkan. Memang kita tidak sanggup melihat apa yang ada pada diri kita berdasarkan apa yang kita usahakan sendiri, berdasarkan apa yang kita raih, saudaraku, yang kita kerjakan itu sangat terbatas. Tapi kita, saudaraku, bergerak berdasarkan rancangan Tuhan yang tidak terbatas, karena kita bekerja, kita berpikir dan kita mempertimbangkan, kita melangkah, kita memilih, memutuskan segala sesuatu berdasarkan kekayaan kemuliaan Kristus. Amin. Saudaraku, mari saudaraku, tantangan
demi tantangan dalam kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah berkurang. Saudaraku, cenderung akan meningkat dan bahkan ya bisa menjadi lebih berat ya yang harus kita hadapi ke depannya. Tapi saudara, tidak usah khawatir, kita tidak usah bimbang. Karena apa? Kita berada di dalam posisi di mana Kristus Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita atas segala sesuatu yang Allah kehendaki akan digenapi semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita belajar terus, saudaraku. Mari kita semangat terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita terus, saudaraku, menyuarakan pemberian Allah, ya, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Kita terus memahami posisi kita di dalam Kristus dan mengalami manfaat yang sebesar-besarnya, ya, dari posisi kita di dalam kasih karunia Allah, di mana kita telah dipersatukan dengan Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan menerima seluruh berkat surgawi. Bagi saudara dan saya merupakan tindakan Allah, perbuatan Allah yang sudah selesai, namun membawa buah hasil yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, Allah kita yang maha kudus, yang maha mulia, yang terus menguatkan kita bagaimana kita menghidupi kebenaran, kekuatan daripada firman-Nya, supaya ketekunan dan penurutan, jadilah penurut-penurut Allah. Itu yang akan kita lanjutkan nanti ketika kita sudah sampai di pasal 5. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, bukan seperti anak-anak pemberontak, bukan seperti anak-anak yang susah diatur, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu menuruti kehendak Allah yang terbaik dan yang penuh kasih setia dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau menghendaki supaya hidup kami terus berbuah manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semuanya ini boleh jadi menjadi kekayaan dan kemuliaan bagi kami semua orang-orang kudus-Mu. Memahami sesuatu di luar daripada batas kemampuan kami adalah merupakan hak istimewa dan merupakan pengharapan yang sangat luar biasa. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang merupakan kebanggaan kami, yang memampukan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami sumber daya yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku, salam semuanya, salam kudus untuk kita semua. Ya, salam sehat saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Salam semua, kita jumpa besok pagi lagi saudaraku. Tuhan memberkati. Amin.